kegiatan ya bersama um, Gubernur Sumatera Barat Nabiya Mahyildi beserta rombongan. Nah, oke, kali ini malah lagi mempersiapkan ini ya. Apakah ini ada yang bisa menebak? Apa ini? Iya, benar, Anda salah. Ayo, itu di belakang aja, di dapur. Ya, kan tuh dapur. Dari sini juga bisa. Iya ya, jadi kalau misalnya ada mendengar suara-suara yang gimana-gimana, ya itu tandanya lagi ada riweh. Iya, nggak apa-apa. Tuh di seberang, kalau ada AC, hidupin aja ada AC-nya. Apa? Oke.
Pak Dubes positif satu.
Foto bersama. 11. Persiapan untuk berbuka puasa bersama. 12. Buka puasa bersama dan sholat maghrib berjemaah. 13. Ramah tamah part 1. 14. Persiapan sholat isya dan tarawih. 15. Sholat isya dan tarawih berjemaah serta tausiah Ramadan. Dan yang terakhir ramah tamah part 2 serta acara bebas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Mars Sumatera Barat. Kepada hadirin semuanya diharapkan untuk berdiri.
Pada hari ini, silakan isi kembali. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 yang dibacakan oleh Zaid Adila Rahman Widayaw. Kepada adik kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم تؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى فتية إذا أوى الفتية إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Selanjutnya, sambutan Ketua Mandi Haramain dan Profil Mahal oleh Ibu Dinisa Melani Sari Masudi, MSSI. Kepada Ibu kami persilakan.
Terima kasih Mbak MC, panggil ini MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ahlan wa sahlan firia untuk para tamu undangan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat beserta Umi Hareli. Selamat datang dan juga terima kasih untuk pimpinan Kejaksaan Tinggi beserta Ibu dan Rem Ira Brajang beserta Ibu. Selamat datang juga kepada para Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, Homstaf dan Homstaf KBRI Ria, pengurus Made Haramain yang disingkatnya MAHA, para tamu undangan perwakilan komunitas masyarakat Indonesia di Kerajaan Arab Saudi yang diwakili oleh Ustaz Imam Riyadi, serta yang berbahagia anggota Made Haramain dan pastinya diaspora Minangkabau yang berkesempatan hadir pada hari ini. Puji syukur, alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah SWT karena atas izin dan rahmatnya kita dapat hadir di istirahat untuk bersama-sama dengan Bapak atau Bunda kita akrab ya, memanggil beliau dengan Buya, sekaligus Gubernur Sumatera Barat yang terhormat Bapak Mahyadi. Izinkan saya memang mewakili komunitas Made Haramain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Buya beserta rombongan untuk hadir dalam kegiatan olah tempat ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bapak Duta Besar ataupun yang mewakili, dan juga untuk Bapak Irwanto selaku kuasa hukum yang juga menjadi penasehat kami di sini. Ibu Duta Besar, para Homstaf dan Lokastaf yang membantu tentu saja proses kedatangan rombongan dari Sumatera Barat. Dan terima kasih atas kehadiran tamu undangan perwakilan komunitas masyarakat Indonesia. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota Made Haramain dengan penuh semangat dan ikhlas berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Ranah Bina melalui kegiatan ini. Ya Bapak Ibu sekalian, Buya, Umi, dan bersama sekalian, Made Haramain atau yang disingkat dengan MAHA, sedikit saya kasih profil tentang Made Haramain itu sendiri, merupakan komunitas perempuan warga negara Indonesia berdarah Minang baik anak keturunan maupun perkawinan yang berdomisili di Saudi Arabia, khususnya di Riyadh, 1923. Tentu saja tujuannya adalah untuk menjalin hubungan persaudaraan antar sesama Made Minang ya, yang berdomisili di Saudi. Kami selain tujuannya untuk mempererat silaturahmi ataupun ukhuwah, kami ingin juga dengan hadirnya komunitas ini bisa memberikan edukasi baik ke dalam maupun keluar. Di dalam adalah untuk anggota Made Haramain itu sendiri, yakni orang Minang, dan juga orang Indonesia di luar orang Minang dan orang asing serta khususnya orang Saudi Arabia. Edukasi apa saja? Edukasi tentang kebudayaan Minangkabau tentunya, khususnya edukasi tentang Indonesia secara umum. Selain itu, Made Haramain juga kita berharap menjadi tempat atau platform untuk para padusi Minang ya, dan sekalian untuk bisa mengaktualisasikan diri mereka seperti itu, berbagi skill pengetahuan misalnya untuk sharing apa saja yang ada pada anggota sehingga kita bisa menjalin sebuah kolaborasi dan sinergi yang tentu saja nanti dampaknya tidak hanya untuk kami yang tinggal di sini, tetapi kami ingin ada kontribusi nyata untuk ranah seperti tagline-nya kami, ranah manusia, rantau manusia seperti itu. Terima kasih. Dan salah satu program yang akan kita bangun adalah Made Haramain bekerjasama dengan alumni mahasiswa Indonesia, khususnya yang ada di King Saud University, untuk bisa bekerjasama dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Dan salah satu targetnya adalah akan mengadakan workshop, seminar ataupun konferensi internasional seperti itu. Yang tentu saja kali ini kita
mengambil partnernya adalah Sumatera Barat. Berbicara Minangkabau, tentu saja banyak rentetan sejarah yang ada di Saudi Arabia. Seperti kita ketahui tokoh yang besar, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kan banyak lagi ya. Beliau itu menghasilkan mencetak para ulama, cendekiawan, yang mana ini juga menjadi satu peluang serta tantangan bagi kita diaspora Minangkabau untuk bisa memunculkan kembali sosok ataupun tokoh-tokoh baru penerus dari tokoh-tokoh sebelumnya yang mencetak sejarah di Saudi Arabia. Kalau misalnya ada masa untuk Syekh Ahmad Khatib atau mungkin ke depannya ya Umi, yang mencetak adalah madih-madih haram lainnya. Insya Allah. Baik, sebagai generasi penerus Minangkabau, saya dan tentu saja kita semua, kita patut berbangga ya akan warisan budaya yang beliau tinggalkan pada kita. Dan kalau kita pun melihat ada keterkaitan dengan Saudi Arabia, ada kesamaan kebudayaan juga ternyata. Dan mudah-mudahan itu bisa kita munculkan dan kita pelajari kembali, gitu kan ya, sehingga bisa lebih tahu mengenal ternyata Saudi Arabia dan negaranya. Maha mencoba hadir untuk menyambut dan rantau dan insya Allah kami akan selalu hadir untuk mengoptimalisasikan potensi rantau demi kemajuan Lanang Minang. Dan tentu saja kami berharap nanti mendapatkan support dari pemerintah daerah Sumbar India atas program-program yang akan kami laksanakan ke depannya, dan tentu saja mohon untuk bimbingannya. Terutama kami juga di sini perlu belajar kembali tentang adat istiadat dan budaya itu seperti apa. Ada kata bijak, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut dengan segala kerendahan hati, maka akan meminta mohon dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, ya, dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Dan ini jujur satu keberkahan buat Mela pribadi dan juga Madinah lain. Ini adalah kado terbaik di bulan penuh berkah ini, bulan Ramadan, dengan kehadiran Pak Gubernur di kota rombongan. Ya, ini kasih sayang Allah juga, dan saya yakin ketika kita mempunyai niat-niat baik ya, baik itu di mana atau Allah pertemukan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Dalam waktu sekejap bisa saja pertemuan itu terjadi. Terima kasih atas kedatangannya Umi, Buya, Bapak, Ibu semuanya. Saya bangga. Saya mencintai Minangkabau itu setelah saya merantau jauh. Ketika saya masih berada di Indonesia, saya biasa-biasa aja. Ya. Tetapi ketika saya berada di sini, saya berusaha untuk saya minum. Walaupun saya sendiri campuran ya, akhirnya di Riau, bukannya di sampai ke beberapa dan segala macamnya. Tetapi dalam Minangkabau itu mudah-mudahan terus mengalir, dan itu yang membuat kami semangat untuk berkarya untuk tanah Minangkabau. Karena itu, kalau saya terkira, mudah-mudahan teman kita yang di bulan suci Ramadan ini, dan Masya Allah hari ini sudah masuk 10 hari terakhir. Allah ijabah kita, doa-doa kita, harapan-harapan kita, dan tentu saja akhir yang ini kita dapatkan adalah kesehatan. Saya secara pribadi, Masya Allah, bangga. Buya sedang merespon begitu cepat keinginan kami untuk bertemu Buya. Kadang-kadang betapa susahnya kita sebagai masyarakat untuk bertemu pemimpinnya, kan seperti itu. Dan mudah-mudahan di Indonesia ke depannya pun diberikan pemimpin yang amanah, dan Indonesia bisa masuk juga bertemu.
Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf. Ini benar saya Allah Akbar. Iya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini memang di hari baik, niat baik, tentu akan kebaikan-kebaikan yang akan kita hasilkan. Jazakumullah khairan katsiran wa barik fikum. Qur'an wa antum bi khair. Sukses untuk kita semua. Mohon maaf kita sekian kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bella. Selanjutnya sambutan dari Ibu Duta Besar Indonesia kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Mahyadi Ansarullah. Subhanallah, Bapak ini memang benar-benar ditugaskan untuk menjadi penolong untuk masyarakat Sumatera Barat. Sampai ke Riyadh sini dilakonin untuk bertemu dengan diaspora Mande Haramain ya. Dan didampingi bersama Ibu Harmeli Bahar. Selamat datang Ibu di Riyadh. Dan ini sudah agak hangat bulan Maret ini. Jadi puasa kami sudah mulai agak panas-panas sedikit gitu. Tapi alhamdulillah mungkin pahalanya bisa bertambah banyak ya. Pimpinan Kejaksaan Tinggi beserta Ibu dan Rem UI Ramadhan beserta Ibu, para kepala dinas daerah Provinsi Sumatera Barat, Komsat dan Lokalsat KBRI Riyadh. Mohon maaf, suami saya masih di Jeddah untuk bertemu dengan Ibu Menaker dan Sekretariat di Kemlu. Alhamdulillah dihadiri oleh Pak Mahendra ya. Pengurus dan anggota Mande Haramain, para tamu undangan dan Profesor Abdurrahman Saad Daud, Profesor Muhammad Ali Al-Saleh, perwakilan komunitas masyarakat Indonesia di Kerajaan Arab Saudi, serta yang berbahagia diaspora Minangkabau di Riyadh Kerajaan Saudi Arabia. Saya kalau nggak ngerpek, ya bisa ngalor ngidul nanti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerahnya kita semua dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Para dusanak sekalian, saya merasa bangga dan terhormat bisa bersama dengan para diaspora Minangkabau dalam acara ramah tamah diaspora Minangkabau dengan Gubernur Sumatera Barat pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi pembuka bagi komunitas Minang, khususnya yang dimotori oleh Mande Haramain, untuk bisa memajukan ranah Minang dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pendidikan, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mela. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berpesan, kiranya para wanita Minang di Kerajaan Arab Saudi bisa selalu aktif dan kreatif dalam mengambil peran dan berkarya menghasilkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat pribadi, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi ranah Minang khususnya dan NKRI pada khususnya.
Ibu Mela ini juga menjadi anggota DWP KBRI Riyadh yang sangat aktif berperan dan kadang-kadang membantu menjadi MC beberapa kali menjadi MC dan luar biasa suaranya, caranya dan sebagainya. Kami mengapresiasi sekali Bu ya perannya Bu Mela ini dan juga Ibu Rosa ya. Bu Rosa di luar ya. Oh, iya. Semoga kiranya dukungan pemerintah provinsi terhadap komunitas Minang di Kerajaan Saudi, salah satunya melalui kegiatan Ramah Tamah saat ini, dapat menginisiasi kegiatan-kegiatan Madya Haram yang berikutnya, yang memberikan manfaat bagi ranah bangsa dan negara. Kami akan selalu mendukung dan menantikan kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya dari diaspora Minangkabau, khususnya Madya Haramain sebagai corong ranah Minang khususnya dalam memperkenalkan budaya Minangkabau di Saudi Arabia. Izinkan saya dalam kesempatan di bulan Ramadan ini ikut mendoakan Madya Haramain sukses dalam kegiatan-kegiatan dan juga jika ada rencana kerjasama dengan pihak lain, kami harap semoga bisa terwujud. Semoga doa baik dalam bulan puasa ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Timur barat segala arah, memandang laut sejauh mata. Jangan mundur, jangan menyerah. Teruslah berkarya menggapai cita. Ikut-ikutan berpantun. Akhirul kalam wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Mahendra sebagai pelaksana fungsi konselor Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada yang terhormat Bapak Gubernur beserta Ibu, kemudian Kajati beserta Ibu, Tanda beserta Ibu, dan para kepala dinas yang ikut hadir dalam rombongan pada kegiatan pada hari ini, kemudian Ibu Dubes, kemudian pengurus dari Ahmad, Madya Haramain, dan diaspora Sumatera Barat yang ada di Riyadh. Saya mewakili Bapak Duta Besar tidak bisa hadir kemari dan menyampaikan salam dan mengucapkan selamat datang bisa hadir di Riyadh ini. Inilah Riyadh, ibu kota dari Saudi Arabia. Kalau mereka menyebutnya adalah pemangku penjaga dua tanah haram di Saudi Arabia. Jadi kerajaan ini bermarkas di Riyadh. Jadi para raja semuanya mempunyai tugas amanah suci menjaga dua tanah haram Saudi Arabia. Selanjutnya saya menyampaikan bahwa bangga dengan adanya komunitas dari Sumatera Barat. Kami ini KBRI mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap komunitas yang ada di Saudi Arabia. Bukan maksud artinya dengan adanya wadah kedaerahan yang ada itu bukan maksud untuk mengkotak-kotakan, tapi sebenarnya adalah KBRI mempunyai tugas untuk bisa menampilkan kelebihan kemanfaatan dari masing-masing daerah yang ada, yang kita sangat tahu bahwa tiap daerah itu mempunyai karakteristik tersendiri. Saya sendiri sebagai warga Minang tidak 100%. Kalau 100% ya, Bapak dan Ibu saya berasal dari Padang Luar. Bapak Ibu saya berasal di Parabe, Padang Luar. Dan saya bangga untuk
menganggap diri saya sebagai orang Minang. Itu yang selalu saya gambarkan. Cuma memang kendala adalah bahwa saya tidak menguasai bahasa Minang dengan baik. Itu yang jadi. Cuman hati dan kedekatan saya kepada Minang itu sangat dekat sekali. Jadi itu tidak bisa dipungkiri, terutama dalam hal makanan. Insya Allah saya masih luar biasa untuk hal itu. Kembali ke masalah bahwa Minang ini mempunyai rekam jejak yang sangat tinggi di Sumatera Barat, bermula dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Kami kemarin mengadakan suatu semacam simposium ya mengenai Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, kebetulan Bantani ini memiliki banyak tulisan yang namun saya juga melihat bahwa bukan hanya tulisan, bahwa rekam jejak, pandangan hidup, perjalanan hidup, waktu merantau dan sebagainya bisa dijadikan kekuatan untuk bisa lebih mengenalkan mengenai figur dari Imam Nawawi Al-Bantani. Dan saya berharap juga Syekh Khatib Minangkabawi ini juga bisa mempunyai rekam jejak yang bisa kita ketahui dari semuanya, dan itu bisa menjadi suatu kontribusi bagaimana antara hubungan Indonesia dengan Arab Saudi itu bermula. Jadi ini mungkin perlu dari Sumatera Barat untuk bisa mengajak artinya ilmuwan yang bisa melihat rekam jejak dari ulama sampai Minangkabawi ini bisa lebih maju, bisa terdepan dalam hal ekonomi, dan itu yang perlu ditekankan bahwa potensi ini banyak sekali di Saudi Arabia ini. Jadi kita melihat bahwa kunjungan lewat umroh dan haji ini sudah sangat besar, dan itu adalah peluang untuk bisa dilakukan. Jadi saya rasa hal-hal yang terkait dengan umroh dan haji, kunjungan orang Indonesia itu bisa dimanfaatkan dalam artian mereka bisa membeli souvenir, indera mata, dan makanan dan segala macam bisa dikontribusikan, itu berasal dari pengusaha-pengusaha kita dari Minangkabau, yang itu memang bisa dilakukan. Jadi saya mencontoh demikian, misalnya wisatawan Jepang yang datang ke Bali, dia itu ingin berusaha bahwa hal timbal balik itu bisa diperoleh dari Jepang itu sendiri. Jadi Jepang akan berusaha untuk membuat restoran Jepang sendiri, kemudian souvenir-souvenirnya berasal dari Jepang. Begitu pula Cina yang kadang sangat berlebihan, mengapa sampai souvenir, kemudian hotelnya, kemudian restorannya harus dari Cina. Kita tidak akan mencontoh itu tapi paling tidak kita bisa mengambil manfaat dari lintas dari masyarakat Indonesia yang hadir. Dan seperti contoh misalnya mungkin untuk catering, untuk restoran bisa dipaksakan travel itu masuk ke travel atau restoran dari Indonesia. Begitu pula mungkin untuk ekspor, kita bisa mengambil ekspor setengah jadi, kemudian ornamen dan segala macamnya bisa menggunakan dari Arab Saudi. Jadi mungkin kerjasamanya bisa demikian. Jadi kita agak sedih kenapa sampai transfer saja dan segala macam harus dari China. Seharusnya bisa dari kita. Terus mungkin kedekatan ini bisa mendukung perdagangan kita lebih banyak. Dan selanjutnya saya menyampaikan bahwa warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi ini berjumlah 351.000. Itu data yang ada. Namun kenyataannya sebenarnya lebih dari itu, bisa 3 kali lipat, karena WNI yang hilang itu tercatat hampir 190.000. Hal itu terjadi karena sistem pemberangkatan dan sebagainya banyak yang tidak non-prosedural. Jadi kadang-kadang itu tidak tercatat, dan ini banyak menimbulkan masalah bagi KBSI untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Alhamdulillah untuk Sumatera Barat bukanlah kantong WNI bermasalah. Saya tidak, semenjak saya bertugas, saya tidak menemukan artinya ada WNI bermasalah dari Sumatera Barat. Alhamdulillah. Jadi kantong-kantong itu sudah kita catat, dan kita selalu berusaha daerah untuk bisa membantu bahwa
permasalahan WNI ke Arab Saudi itu lebih banyak di hulunya. Jadi 70% adalah masalah. Jadi kita berharap ini bisa dilakukan dan jangan sampai Sumatera Barat juga bisa demikian. Insya Allah tidak. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih juga sudah bisa bertemu dengan Buya. Artinya saya manggil Buya seperti yang lainnya bisa hadir di sini dan berkumpul dengan kita. Saya ingat waktu itu kumpul-kumpul dengan Majlis Ramin bahwa ingin mempunyai artinya niat untuk bisa mengundang beliau, akhirnya beliau datang. Saya ingat sekali waktu itu nggak lama sudah itu hanya tercapai semua tujuan. Mudah-mudahan ini niat baik awal ini bisa diarahkan kepada hal yang baik ke depannya. Tiada kebaikan kecuali balasan itu adalah kebaikan itu sendiri. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Cara selanjutnya adalah tayangan profil Mahasiswa Minang Dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid wa sallimu tasliman mazidan amma ba'd. Bersyukur kepada Allah nikmat hidayah serta hingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara ramah tamah bersama Majlis Haram. Kemudian salam berikan salam semoga tercurahkan pada Nabi besar kata yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu yang kami hormati tentunya kepada Buya Gubernur Provinsi Sumatera Barat Bapak Mahyadi, berikut dengan jajarannya yang sama-sama kami hormati yang telah menyempatkan hadir jauh-jauh dari tanah Minang, dari bumi Sumatera Barat hingga ke Riyadh Arab Saudi. Kami berterima kasih banyak atas kesempatan yang telah Bapak-Bapak berikan kepada kita. Kemudian tidak banyak dalam sesi ini yang akan saya sampaikan tentunya. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Mujahid Sibuan, salah satu mahasiswa King Saud University jurusan Syariah Islamic Studies. Izinkan mewakili seluruh mahasiswa Minang khususnya yang ada di Provinsi Riyadh Arab Saudi dan kampus-kampus Arab Saudi secara umum. Kami menyampaikan beribu-ribu terima kasih tentunya kembali terima kasih atas kedatangan dan berikut juga atas simpatis pada seluruh orang tua kami yang ada di Sumatera Barat, untuk kami tentunya yang ada di Arab Saudi sebagai mahasiswa. Kami berharap tentunya dengan ini kegiatan ini bukan merupakan kegiatan perdana dan terakhir, tapi ini merupakan tebusan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang lain, dan tentunya kami harap
adanya wadah ataupun kesempatan bagi kami mahasiswa Minang yang ada di Arab Saudi ingin berkontribusi dalam membangun tanah Minang tentunya. Kembali ke Sumatera Barat, kita berkhidmat. Jadi kita meminta kepada beberapa perwakilan dari Sumatera Barat untuk memberikan kesempatan bagi kami mahasiswa dunia untuk berkiprah di Arab Minang, artinya ketika kita lulus dari kampus kita masing-masing. Alhamdulillah untuk kami khususnya di Indonesia University itu berjumlah 41 mahasiswa dan mahasiswi, dan dari total 41 itu terbagi dari ada yang jurusan sains dan ada sosial humaniora. Sedangkan untuk yang mengambil jurusan sains itu ada sekitar 8 orang, dan sisanya di sosial humaniora ada yang dibagi di Islamic Studies, begitu juga ada yang psikologi, ada yang bagian adab, dan ada juga bagian bahasa Arab. Dan alhamdulillah yang hadir pada acara kali ini itu saya mewakili mahasiswa, dan ada satu orang yang mewakili mahasiswi. Beliau adalah Farah, semester 6 ya, jurusan psikologi, dan ada satu lagi namanya Oki ya. Ya mungkin Bapak sudah mengenal beliau jurusan bahasa. Dalam tiga orang ini untuk di tim University adalah bibit-bibit unggul yang akan nantinya insya Allah Ta'ala berkiprah untuk membangun tanah Minang Sumatera Barat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatan ini, dan kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallahu bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan Gubernur Sumatera Barat sekaligus paparan optimalisasi potensi rantau dalam menunjang pembangunan tanah di Sumatera Barat, sekaligus penyerahan plakat dan cindera mata dari Bapak Gubernur ke organisasi Mande Marabai. Kepada Bapak Sabi Kusia, persilakan. Dengan juga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua dan pengurus Majelis Parlemen yang ada di Riau, beserta dengan anggota parlemen yang hadir pada hari ini. Selanjutnya, yang kami banggakan Bapak Dubes dan Dubes yang hadir pada hari ini, Pak Dubes diwakili Pak Mahta, dan beserta seluruh jajaran dari Dubes yang hadir pada sore hari ini. Dan juga yang kita banggakan adalah persatuan mahasiswa Indonesia yang ada di Riau, khususnya yang hadir pada hari dari Minang. Dan hadir bersama kami Bapak Ajati, Pak Asnawi, Ibu, dan Pak Andre, beserta Ibu yang hadir pada hari. Dan kemudian juga Bapak Kepala Dinas dari Provinsi Sumatera Barat akan perkenalkan Kepala Dinas yang hadir pada hari ini. Mungkin juga nanti dari Mande Marabai juga bisa berkomunikasi dengan bersangkutan. Nanti juga dari mahasiswa
ya juga bisa. Hadir bersama kami pada Peladinas Pemuda dan Olahraga. Pak Mike Rizal. Pak Mike Rizal ini dulu bertugas di Kementerian apa? Dia pulang kampung. Kemudian selanjutnya adalah Kepala Bapenda. Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah. Imam Faiz. Terima kasih Pak. Kemudian Pak Faiz ini berasal dari Solo. Ya. Dan yang ramai sekarang. Kemudian selanjutnya Pak Ibnu. Ya. Pak Ibnu adalah salah seorang pimpinan direktur utama Jaga Pilihan. Jaga Pilihan adalah salah satu perusahaan yang dikelola pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang 90% lebih sahamnya pemerintah provinsi. Kemudian selanjutnya adalah Pak Heran, salah cuma. Beliau adalah Kepala Dinas BMC Pajak, Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Kemudian selanjutnya adalah Pak Mursalim. Dia adalah Kepala Biro Aktif pimpinan. Dan kemudian yang membawakan di sini ini adalah Ustaz Rahimul Amin. Rahimul Amin ini pernah tugasnya. Beliau di Jakarta sebelumnya. Dan beliau juga adalah sebagai salah seorang tim yang ada di Sumatera Barat yang membuat penjembatan yang antara Sumatera Barat dengan Timur Tengah. Secara konflik, ini Bang, Ustaz Rahimul Amin. Jadi berapa tahun di Saudi? 9 tahun. Dan kemudian beliau sekarang pulang kampung. Untuk membangun kampung kan jalannya gitu, niatnya gitu. Untuk pulang membangun Sumatera Barat. Nah, kemudian sekaligus membuka Sumatera Barat. Ini harus harap sama di dalam itu Pak. Dan terima kasih atas undangan dari Bunda Harapan kepada kami, sehingga kami bisa hadir di sini dan melaksanakan beberapa agenda. Di samping ketemu dengan Bunda Harapan, kita akan ketemu dengan beberapa agenda selanjutnya yang kita lakukan. Baik di Riyadh, tentunya juga di Makkah, di Madinah. Dan memang kehadiran ke Arab Saudi betul memang yang memang kita inginkan. Bahkan saya beberapa kali ketemu dengan Dubes Arab Saudi, ya, dengan 3 Dubes, ya, dengan 3 Dubes saya bertemu, ya, dan kemudian untuk memang mengagendakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertemu dengan pengusaha dan Saudi. Salah satunya yang kita mau ketemu itu adalah dari organisasi perminyakan. Karena memang itu kita menawarkan salah satu investasi yang memang sudah kita komunikasikan sangat intensif. Cuma pergantian Dubes rupanya tidak menjadi bagian yang berkelanjutan. Jadi memang di sini mungkin bedanya Dubes Arab Saudi dan Dubes yang lain.
banyak dubes yang kita bertemu. Karena dubes Arab Saudi berbeda. Dubes yang pertama dengan kedua itu belum tentu berlanjut apa yang cerita kita. Itu harus kita ulang di cerita baru. Ya, tergantung mood daripada dubes. Ya, nah ini apa bedanya ya, Arab Saudi. Dan waktu itu kita mau bertemu dengan Aramco. Ya, bahkan kita ada bangun juga dengan Aramco yang di Malaysia. Dan kemudian juga saya sudah bangun juga dengan profil Aramco Malaysia dengan yang di Inggris. Ya, tapi itu panjangnya, pasti memang Arab ini untuk investasi memang akan suka. Tapi untuk mungkin ke Indonesia cuman. Tapi kalau untuk membantu barangkali kita mudah. Ya, apa buka bersama itu mudah. Kemudian juga ada kegiatan tanya yang diselamatkan. Dan nah pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pertemuan ini, ya, bagaimana optimalisasi potensi rantau. Memang potensi rantau adalah salah satu yang memang kita perankan dalam pembangunan Sumatera Barat. Di keberadaan rantau ya, di Sumatera Barat itu memang menjadi bagian yang kita kapitalisasi dalam berkontribusi ke pembangunan di Sumatera Barat. Banyak alasan kenapa ini dilakukan. Yang pertama itu rantau. Alhamdulillah kita memiliki rantau yang tersebar di mancanegara. Bulan Desember yang lalu itu kita bertemu dengan minat diaspora. Hadir 40 negara di Sumatera Barat. Ini di Kota Padang, kemudian di Batu Sangkar, kemudian di Bukit Tinggi dan Bayangkara. Alhamdulillah, tidak kurang daripada 1.000 orang yang perantau minat diaspora di ranahnya. Sampai itu perantaunya tersebar di banyak negara, termasuk di Amerika dan kemudian juga di Australia, di Eropa, dan di Malaysia. Apalagi di Malaysia itu perantau itu yang paling banyak. Kemarin ini saya menghadiri acara perantau satu nagari yang ada di Malaysia. Itu tidak kurang hadir 2.000 orang. Satu nagari. Nagarinya dari Penampuang, yaitu di Kabupaten Agam. Nah kemudian rantau kita itu, dan termasuk juga di Saudi ini, juga saya sudah ketemu juga dengan perantau Minang yang ada di Jeddah. Dan saya sudah ketemu dengan tokoh-tokoh yang di sana. Nah itu makanya pada hari ini kita mau dengan di Riyadh ini suatu hal yang menjadi bahagia untuk mengkapitalisasi potensi. Nah karena tersebar di banyak negara dan menjadi potensi, termasuk juga di Australia. Baru-baru ini saya ke Australia, yaitu kita meresmikan Surau Sydney di perantau kita itu membangun masjid dan sedengar ini juga merencanakan membangun masjid di Jepang dan beberapa negara lain. Alhamdulillah ini menjadi potensi begini. Nah kemudian yang kedua, kenapa kita bangun di situ? Karena perantau-perantau ini itu banyak punya kelebihan. Yang pertama adalah kelebihan pengetahuan. Seperti di Arab Saudi ini, yang mengatakan di sini, maka banyak dosen. Bahkan saya masih ketemu seorang dosen yang keturunan Minang mengajar di Umulpuro di Makkah, yaitu keturunan Syekh Ahmad Khatib Al-Mantabah. Ini Dr. Abdullah Al-Min Kabar yang pada tahun 2017 sempat datang ke Sumatera Barat. Ini yang
Jadi dari segi keilmuan, ya banyak tokoh-tokoh yang sukses di keilmuan. Di tadi juga kami dengar di sini juga ada, ya, yang dosen. Ya, dan setelah saya juga pernah juga ketemu ada seorang Medan yang dosen di Dhamma, ya di Dhamma, apa namanya universitasnya, bagian perminyakan. Jadi ada berapa? Nah, kemudian juga di Australia juga di Malaysia, bahkan salah seorang dosen kita yang bertugas di Malaysia, itu namanya Prof. Irwan di Jesuit, itu juga adalah sebagai staf ahli untuk halal di Saudi. Ya, dari Malu dapat penghargaan King Faisal. Nah, itu alhamdulillah beliau termasuk kepada tim yang saya minta dalam rangka untuk merencanakan Subang sebagai, ya, pusat halal dunia. Nah, jadi waktu itu dia tidak minta. Itu makanya karena kelebihan pengetahuannya, ilmunya, makin lama kita optimalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dari rata-rata perantau-perantau ini banyak yang sukses, ya, di segi materi, ya, seperti di Malaysia, itu bahkan ada perantau kita yang di sana membuat koperasi dan produk-produknya itu dibuat dari Sumatera Barat dan kemudian dibawakan. Nah, untuk pemasaran yang di Malaysia tapi buatan di Aceh Selatan. Ya, dari kerajaan. Bahkan sebagai contoh, seluruh jenis kerupuk yang dari Minang itu ada. Di Minang kita tidak mencari mana jenis kerupuk yang ada. Tapi di Kuala Lumpur bisa kita dapat. Karena yang bersangkutan yaitu mengkolek jenis kerupuk-kerupuk yang ada dan kemudian dikolek di Kuala Lumpur, ya, di koperasi masyarakat Lampung namanya, dan kemudian itu dipasarkan di pasar Jakarta. Demikian juga, ya, masyarakat di sana juga sukses. Rupanya yang membuat jenis parfum yang dari Malaysia itu, ya, yang non alkohol itu adalah orang Minang yang juga mereka pasarkan ke Indonesia, ya, dan saya bertemu dengan pasar. Apakah jadi dari sisi perdagangan, di ekonomi sebagai juga sukses, ya, maka ini juga adalah bagian yang kita optimalisasi. Itu yang. Nah, yang selanjutnya, kenapa kita optimalisasi perantau, terutama perantau sekarang? Karena memang dalam situasi ekonomi Indonesia yang juga terjadi pengetatan ini juga berdampak pada daerah Sumatera Barat. Ya, berdampak pada Sumatera Barat sehingga berkurangnya transfer dari pusat ke daerah, kemudian juga anggaran pusat ke daerah pun juga sudah direktif, sudah ada halaman-halaman. Nah, maksudnya akan berpengaruh tentang, ya, fiskal. Waktu itu, ya, perantau adalah satu potensi yang kita kapitalisasi dalam rangka untuk membangun. Mungkin mereka tidak masuk dari pemerintah, ya, akan tetapi bisa masuk ke nagari. Karena memang di ranah minyak ikatan nagari itu jauh lebih kuat dari ikatan provinsi. Ikatan nagari itu jauh lebih kuat dari ikatan kabupaten kota. Ya, itu makanya ketika ada pertemuan nagari di rantau untuk menjadi ranah di kampung halaman, itu juga banyak tokoh-tokoh rantau dihadir, dan ketika di rantau bisa tokoh-tokoh wali nagari diundang dan tokoh adat juga diundang, kan, ya, pertemuan nagari yang ada di perantauan. Nah, jadi maksud itu, ya, maka ini menjadi potensi bagi Sumatera Barat dalam rangka untuk penguatan. Itu makanya, ya, pada saat sekarang ini gini rasio, ya, pemerintah Sumatera Barat itu kecil. Ya, kita yang nomor 3 terendah di Indonesia. Jadi rasio. Kenapa? Karena potensi yang dinagari itu bergerak dan tumbuh. Dan kemudian wisata berarti nagari yang juga tumbuh. Sehingga pemerataan ekonomi yang cukup bagus. Itu makanya gini rasionya itu kecil. 0,2 sekian. Ya, jadi kenapa ini itu dampak ekonomi. Nah, apalagi, ya, dengan adanya perantau, dengan yang memang mereka mengirimkan karena ikatan emosional. Wah,
di Sumatera Barat, maka itu juga ya pendapatan atau kiriman-kiriman dari rantau yang cukup besar itu masyarakat warga yang sedang di kampung halaman di Medan. Ya contoh misalnya ada perantau kulit air, itu yang tersebar di satu nagari di Sumatera, tapi perantaunya itu internasional. Ya, ada siapanya, dan kemudian berapa negara sekarang sudah di Arab Saudi dan Israel. Ya, nah itu kan kalau dulu itu daerah ketika sekarang ini pengiriman uang belum secara online, dulu pengiriman uang secara WhatsApp, itu makanya itu nagari WhatsApp. Karena apa? Karena setiap bulan maka itu tukang pos paling ramai mengantarkan WhatsApp ke rumah-rumah di dan sulit air. Ya, karena kadang perantaunya mengirim bantuan ke kampung halaman ya dengan cara seperti ini. Nah, jadi ini diantara kenapa kita melakukan potensi rantau itu cukup besar pengaruhnya untuk kita di Sumatera. Nah, maksud itu ya kita ke provinsi Sumatera Barat ini juga mengkapitalisasi potensi Indonesia. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang pengen melihat sampai. Don't translate. Oh, Indonesia. Oh, ya. Jadi Bapak Ibu, maka itu makanya hubungan antar perantau ini oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat kita kapitalisasi, ya kita perkuat, kita tingkatkan, sehingga ada satu institusi di Sumatera Barat pada tahun 2019 itu kita buat namanya ada Biro Pemerintahan Biro Ranah dan Rantau. Ya. Jadi ada dinas Biro Ranah Rantau dan Pemerintahan. Ini guna untuk menjembatani ya antara perantau dengan kampung asli. Nah, karena memang tahun 2017 maka ini dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, maka tidak boleh menunjuk ya, maka itu dijembatani melalui Biro Pemerintahan. Itu makanya ada satu biro di pemerintahan di sana akan tutup ya, tapi jangan saja luasan sebelumnya ya, karena memang ada kalau dulu kita bisa menunjuk ya seseorang untuk bisa mewakili di luar negeri, nah tapi sekarang itu tidak boleh ya, karena memang urusan luar negeri itu adalah urusan daripada pusat ke luar. Nah begitu ini. Jadi tapi dengan ada perantau kita ini menjadi potensi yang kita stabilisasi dalam rangka untuk ya penguatan ranah perantau. Nah, kenapa ini kita bangun? Karena memang seperti yang disampaikan oleh Ketua ya Bu Mela ya, bahwasanya para perantau juga rindu dengan budaya. Nah, memang kita berharap perantau Minang di masa berada itu menjadi etalase daripada Minang sendiri. Itu makanya harus ada terbangun ya komunikasi yang timbal balik. Ya, sehingga seperti di Australia sekarang ini, yaitu di Malaysia, di Australia, yaitu setiap bulan itu mereka meminta dikirimkan ya personal yang akan ya baik memberikan siraman rohaninya, spiritualnya, tetapi agamanya, dan kemudian juga untuk ada ya bahkan kita sering sinkronkan ya, ada mubalik, ada ulama yang menguasai kita ada apa itu dikirim. Di kalau Australia itu setiap Ramadan maka itu pergi dengan beberapa tokoh-tokoh kita yang diundang ke sana untuk
kan banyak. Kita harapkan memang ini yang sama juga seperti di dalam negeri sendiri, Indonesia sendiri, ada perantau-perantau dari provinsi lain juga kepingin juga bagaimana budaya leluhurnya itu juga tidak hilang. Ya, seperti kemarin kita ke provinsi lain, ya di luar negeri pun juga seperti Malaysia pun juga. Ya, sehingga di Malaysia itu sangat sering mengundang para bupati, para penceramah dari Sumatera Barat. Ya, yang sekaligus juga mengajarkan ya tentang adat dan kultur. Ada demikian juga kita di Sumatera Barat juga sekarang ini dijadikan Masjid Raya Sumatera Barat, yaitu sebagai pusat implementasi ya ada di syarat-syarat yang kita bangun falsafah dari Minangkabau di penyatuan antara adat dan dengan budaya. Ini kita di Sumatera Barat. Nah waktu itu ya kemudian kita bangun. Jadi kita harapkan perantau-perantau Minang yang memang menjadi etalase daripada budaya Minang, sama seperti di Jerman. Ya, di Jerman itu juga ada perantau kita di sana, yaitu ketika juga kita kirimkan ya Minang, sehingga tidak jarang ketika ada acara di kedua Indonesia di daerah itu, maka tidak jarang tersedia Minang ditampilkan, budaya Minang ditampilkan. Ya, karena memang ya perantau Minang yang juga memiliki kompetensi, ya, yang penguasaan untuk seni-seni yang dimiliki oleh masyarakat Minang yang ada di negara itu. Nah, ini yang kita bangun terus, sehingga memang ada penguatan. Nah, pada satu sisi juga dari rantau juga ada dapat kampung halaman seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, salah satunya yang kita bangun ya karena rantau ya sudah disampaikan bahwasanya kita memang sudah membangun komunikasi yang sangat kuat dengan keluarga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Nah, salah satunya mungkin kita dimakan dengan keluarga. Bahkan tadi kami dapat informasi yang sangat ekonomi, juga ada keluarga beliau di sini yang juga mau ketemu dengan kita. Ya, soalnya. Jadi ada. Jadi karena keluarga besar di Syekh Ahmad Khatib ini sudah tersebar. Jadi, kalau di Arab Saudi sekarang di banyak tempat. Kemudian juga di Mesir, juga di Turki, kemudian juga di Pakistan, kemudian juga di Malaysia. Jadi proses itu, ya. Nah, maka dalam hal ini kita merencanakan satu Muharram. Muharram ini kita akan meresmikan itu nama Masjid Raya Sumatera Barat itu dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Nah, kita sudah membicarakan dengan keluarga. Pada saat peresmian itu kita akan keluarga Syekh Ahmad Khatib juga ada di Sumatera Barat. Nah, kemarin sudah berkomitmen ada 12 orang yang kami bahkan merencanakan sampai 50 keluarga yang akan pulang ke Sumatera Barat dan direncanakan nanti satu Muharram nantinya insya Allah. Nah, jadi pada waktu itu ini mau berbagai penguatan yang kita lakukan. Nah, kebetulan di Arab Saudi ini juga ada 2 orang ulama kita yang menjadi imam di Masjid Haram, di samping Syekh Ahmad Khatib, kemudian Syekh Yasin Padani. Ya, nah waktu itu ini juga dengan keluarga Syekh Yasin Padani pun juga kita sudah terbangun komunikasi yang cukup baik, dan alhamdulillah karena memang keluarga ini bergerak di banyak bidang, ya, maka waktu itu ini juga menjadi yang positif dan kepada kita semua, ya, termasuk juga di beberapa negara lain. Jadi memang kita berusaha untuk membangun dan menguatkan hubungan antara anak dan rantau ini yang akan memberikan positif kepada perantau dan pada kita di rantau. Jadi maka itu makanya dalam rangka untuk pembangunan di Sumatera Barat itu peran dari rantau itulah hal yang sangat kami harapkan. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, bahwasanya di Indonesia sendiri yaitu ada kesulitan dalam hal keuangan di tingkat nasional, sehingga fokus nasional pun juga
sehingga dana-dana yang seharusnya ke daerah itu maka tersedot kepada kebutuhan prioritas nasional. Nah, sehingga itu berefek kepada kemampuan fiskal di daerah. Nah, untuk kita sekarang termasuk sedang merancang di Sumatera Barat yaitu sukuk, yaitu obligasi. Ya, nah kita sedang menerbitkan surat utang dan kita lagi lupa konsultasi dengan Kementerian Keuangan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sukuk ini maka kita punya dana-dana cadangan mungkin nanti dari Arab Saudi yang akan masuk di sukuk itu, atau mungkin juga nanti dari di perintah-perintah yang lainnya. Nah, sehingga nanti insya Allah juga kita akan tawarkan juga proyek-proyek yang prospek itu tentunya, sehingga memberikan kepercayaan daripada uh, pembeli daripada tersebut, yang sehingga dengan tanahnya kuasa baik. Hal yang saya akan kita bangun adalah sakit, dan kemudian kita ada kantoran, dan kemudian kita ada rumah sakit di Sumatera Barat. Nah, termasuk juga untuk usaha yang lain di Makanan ini. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa kenapa kita ingin punya dengan Aramco, karena kita menawarkan investasi yang ada di satu kabupaten cepat sangat Bandang. Nah, itu yang luasnya itu ada lebih kurang 32.000 hektar. Nah, waktu itu kita ingin membangun di sana refinery dan kemudian juga petrokemikal dan plasma bersama. Nah, waktu itu ini yang memang tidak rencana besar dan punya potensi besar dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sendiri. Karena kemampuan BBM dalam negeri Indonesia sekarang ini itu hanya bisa memenuhi untuk 18 hari penjualan. Ya, kita kalah dengan Malaysia, yang kalah dengan Singapura, apalagi dengan Amerika dan yang lain. Ya, sekarang kan kita kemampuan ketersediaan produksi kita itu adalah sekian hari. Ya, itu makanya kalau seandainya adanya yang berniat tidak baik, ya, dan kemudian dimainkan minyak ini, saya kira itu kita akan terus terpukul. Nah, waktu itu dalam rangka melangkah selangkah yang seperti ini, maka kita di Sumatera ini berkontribusi. Itu makanya kita bangun, ya, kita ajak beberapa pihak. Nah, kalau saya bilang saya tahu mungkin enggak, ya, hijau ini kita akan melakukan pemerintahan Pak Menteri Negeri yaitu adalah Demi, kemudian juga Pakar, kemudian juga beberapa negara yang lain. Ini karena memang kita kita berhenti juga, ya, karena kalau kita tidak berusaha untuk mencari investasi, ya, maka pembangunan dalam negeri kita di Sumatera itu juga akan terganggu. Nah, lalu kita berusaha untuk menerbitkan suku obligasi dan kemudian mencari investasi dan kemudian juga perusahaan lain. Itulah barangkali berasal. Itu makanya kehadiran kita dalam kegiatan ini adalah satu hal yang memang kita perkuat antara ranah mantau yang berefek kepada Sumatera Barat secara khusus. Dan alhamdulillah sekarang ini pembangunan di Sumatera Barat itu berkontribusi positif untuk nasional. Ya, alhamdulillah. Ya, dengan kita dengan koordinasi kita dengan kita bisa kita tekan di bawah nasional dan beberapa persen lain. Kalau bedanya lah, itu makanya penting karena masih ada mata gitu, ya, betapa besarnya obor di Jakarta sana, itu akan mampu menarik Nusantara. Tapi ketika obor kecil yang kita itu di setiap pelosok negeri di Nusantara itu, maka akan bisa menarik Nusantara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya adalah sebentar penyerahan lakat dan cinta mata dari Bapak Gubernur ke organisasi Majlis Haramain. Bukan ya. Baik, kepada tamu undangan dipersilakan ke meja makan untuk berbuka puasa.
Uh, mohon perhatian kepada para tamu undangan. Masih tersisa satu lagi sebelum kita beranjak ke meja makan, yaitu penyerahan plakat dan cenderamata dari Bapak Gubernur ke organisasi Manjang Haramain. Dengan adanya penyerahan plakat dan cenderamata dari Bapak Gubernur ke organisasi Manjang Haramain, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Dan buat para tamu undangan semuanya dipersilakan untuk menuju ke meja makan agar kita bisa makan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.